bahwa saya ingin menjelaskan tentang peramalan atau biasa kita sebut juga dengan forecasting. Untuk forecasting adalah proses untuk memperkirakan jumlah kebutuhan di masa datang. Jadi izin akan teteh sebelumnya kan setelah saya jabarkan apa itu terkait dengan agregasi. Nah, setelah kita mengagregatkan dan setelah kita mengetahui jumlah yang akan diproduksi dalam suatu perusahaan tersebut dan setelah direncanakannya rencana proses produksi inilah maka kita membutuhkan yang namanya forecasting atau metode peramalan. Baik Kak Tete, sebelumnya saya ingin merevisi ya apa yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya. Jadi kan di sini saya menyebutkan bahwa kalau misalkan setelah diketahui berapa produksi yang ingin kita produksi pada masa yang akan datang, justru salah ya di sini harusnya tuh dilakukan dulu peramalan, baru kita dapat mengetahui berapa produksi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang gitu. Soalnya kan justru ramalan ini dibutuhkan untuk mengetahui hal tersebut. Kalau misalkan kita belum melakukan peramalan, ya dari mana kita tahu berapa produksi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang seperti itu. Jadinya di sini saya ingin merevisi ulang, mereview diri saya sendiri, pendapat apa yang saya sampaikan waktu itu dalam kasus ini gitu ya. Dalam hal ini saya ingin merevisi di bagian peramalan atau forecasting. Oke ya, itu lanjut. Metode peramalan itu bukan berarti kita meramalkan sesuatu seperti ilmu gaib atau ahli nujum ya. Namun dalam disiplin ilmu teknik industri yang dimaksud peramalan ini adalah salah satu cabang atau turunan dari teori peluang. Nah, jadi bisa dikatakan juga di sini kita merencanakan ataupun meramalkan dalam demand-demand kedepannya tertentu berapa produk yang akan kita hasilkan menurut data-data masa lalu yang telah kita kumpulkan dari hasil penjualan. Nah, dari sana kita bisa melihat produk apa yang paling bagus dan paling laku. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi mungkin di sini saya izin menyampaikan terlebih dahulu ya, Kang Tete. Saya ingin merevisi ulang saja gitu terkait hal ini. Jadi tetap Windows ya. Dalam hal ini kebetulan tadi saya habis mata kuliah yaitu ERP yang dimana di dalamnya juga mempelajari tentang forecasting. Mungkin dalam video ini saya ingin mendeklarasikan bahwa ada beberapa kesalahan yang telah saya utarakan gitu. Salah satunya dalam peramalan tadi. Ya mungkin karena waktu itu karena terbatas waktu ya maksimal itu 5 menit dalam satu video dan itu dilakukan oleh 4 orang gitu. Satu video saja yang barusan saya aja itu totalnya ada 3 menit gitu. Jadi makanya saya tadi mungkin buru-buru ataupun ulang gitu. Jadi ngomongnya ngulang-ngulang gitu. Nah, jadi mungkin saya jelaskan ulang saja gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan uh, peramalan gitu? Nah, kita gini dulu aja kali ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan peramalan itu seperti yang tadi saya ucapkan, bukan berarti kita meramalkan sesuatu tentang hal gaib ataupun ahli nujum gitu ya. Tapi kita di sini karena jurusan saya adalah teknik industri, kita berbicara tentang keindustrian. Contohnya suatu pabrik ingin memproduksi suatu motor di masa yang akan datang. Nah, berapa sih jumlah yang diperlukan atau berapa sih unit yang dibutuhkan untuk berapa sih jumlah yang harus diproduksi di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Dari mana kita tahu? Jadi kita tahunya dari data gitu, berlandaskan data yang nanti di mana datanya kita olah, baru nanti hasilnya keluar gitu untuk mengetahui berapa hasil yang harus diproduksi. Nah, dalam metode forecasting ini ada banyak caranya. Ada jadi kalau misalkan saya pelajari mah ada dua gitu. Satu kuantitatif dan satu lagi kualitatif. Kuantitatif itu untuk data yang terukur, sedangkan kualitatif untuk data yang tidak terukur. Nah, yang saya pelajari dan yang saya tekuni itu ada di kuantitatif, dan di kuantitatif pun terbagi lagi. Ada yang time series dan ada yang kasual. Nah, yang kausal. Nah, saya belajar yang time series. Di dalam time series itu ada banyak. Ada single moving average, ada single exponential smoothing, ada linear regresi, ada single exponential smoothing kalau misalkan kalau nggak salah gitu.
Nah, dari mana kita mengetahui metode mana yang paling tepat dan kenapa juga ada banyak metode? Karena pola data itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, oke, mungkin mungkin segini aja sih yang mungkin saya sampaikan untuk merevisi pendapat saya waktu membuat suatu video presentasi gitu ya. Jadi saya merasa bahwa ilmu ini mahal, jadi saya nggak mau ada yang salah dan saya mengupload video ini pun untuk merefresh kembali apa yang telah saya pelajari tadi di kelas supaya nggak lupa. Jadi video ini dibuat bukan untuk menggurui ataupun mengedukasi, tapi ya ini video untuk saya sendiri. Tapi ya syukur-syukur kalau misalkan ada dari kalian yang merasa mendapatkan wawasan baru. Mungkin sekian, cukup, terima kasih. Wassalamualaikum.